sebagai contoh perjanjian yang dikhianati. Pengkhianat dalam Quran itu adalah contoh Bani Israel, Yahudi. Mereka setiap perjanjian apapun dikhianati. Maka siapapun mengkhianati pernikahan, dia terlaknat laksana Yahudi. Itu permisalan Quran. Permisalan Quran, engkau muliakan pasanganmu karena komitmen, seperti engkau Nabi. dimuliakan layaknya Nabi. Iya. Itulah hadis Nabi. Atau seperti Khairukum li ahlihi wa ana khairum li ahli. Itulah maknanya. Nemu di sini. Iya. Jadi sebaik-baik kamu yang paling baik sama keluargamu, dan saya paling baik sama keluarga saya. Engkau menjadi lelaki terbaik, Layaknya jadi Nabi. terbaik layaknya Nabi. Allah. Tapi Iya. engkau mengkhianati pernikahan, Layaknya Israel. layaknya Israel, layaknya Yahudi. Allahu Akbar. Kasihan. Wah, ini kita benar-benar datang expert. Engkau memperlakukanku layaknya. Oh, minum ala Nabi dulu. Minum. Oh iya, iya ala Nabi dulu ya. Jadi Sat, seperti itu. luar biasa, Sat. Jadi kita tahu tadi masalah fundamennya, Iya. terus masalah cabang diberesin setelah Iya. fundamen. Iya. Fundamen adalah idrok silabillah, Iya. hubungan antara dia dengan Allah. Ah, Beresin dulu sholatnya dan yang lainnya. yang Iya. lainnya. Baru Yang beresin kedua, yang cabang-cabang. hubungan baru sama capek. pasangan. Nah tadi makanya faktor hubungan yang dianggap aneh itu diberesin dulu. Maka nanti baru yang cabang berikutnya adalah memenuhi memahami kebutuhan dasar masing-masing. Iya. Karena sejatinya, Wah. iya, karena kaidah Ibnul Qayyim itu menarik. Hmm. Kalau kata Ibnul Qayyim itu la tatruku syai'an illa bi syai'in. Seseorang tidak bisa meninggalkan sesuatu sebelum mendapatkan sesuatu. Iya. Dalam bahasa lain, seorang pun tidak akan bergerak mencari yang lain kalau dia sudah dapat yang seperti itu. Makanya di antara hal yang kita harus pahami setiap pasangan kalau menikah, dia harus kenali dulu kewajibannya dia sebelum hak. Yang menjadi masalah adalah betul. Yang jadi betul, hampir semua kajian pernikahan setiap saya bilang kewajiban istri, ini itu suami. Jadi suami taunya, wah, jadi itu yang itu. Jadi suami itu, wah, lu denger tuh kata Ustaz Bendri gitu ya. Karena balikan. kewajiban lu tuh gitu. Harusnya saya nih, suami itu ketika jawab kewajiban istri biarkan istri nyatet, ketika kewajiban suami dia nyatet. Jadi masing-masing sadar saya jalani kewajiban saya. Allah. Jadi ketika jalani kewajiban apa? Memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi itulah awalnya. Kan sederhana, misalnya laki-laki berselingkuh selain karena faktor iman yang lemah, tapi daya dorongnya adalah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya. Ya, wanita juga begitu. Iya. Dia selingkuh selain karena iman yang lemah, juga kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Manusia itu kalau kebutuhan dasar tidak terpenuhi selalu ada godaan mencari yang lain. Mencari yang lain. Contoh, laki-laki itu kan kalau kata para ahli kebutuhan dasarnya 3. Iya. SPF, singkatannya Sex, Pride, and Freedom. Ketika seorang istri memahami bahwa betapa Nabi mengagungkan, muliakan bahwa hubungan seksual itu jangan main-main, jangan diremehkan, jangan banyak ditolak, maka tidak ada peran terbaik bagi seorang istri ketika dia berumah tangga kecuali dia sungguh-sungguh menghias dirinya untuk membuat suaminya bergairah dalam hubungan seksual. Betah di rumah. Betah di rumah. Masya Allah. Di antara makna mawaddah yang dalam Quran itu sering disebut wajalla bainakum mawaddah, kata Imam Hasan Al-Basri, makna mawaddah ya Syekh, mawaddah ay jima. Mawaddah itu berjima. Sebuah hubungan ketika tidak ada lagi jima, dalam konteksnya sudah saling menjauh, mawaddah hilang. Dan mawaddah itulah rekatnya kepada yang lain. Nah, Afwan, problemnya seringkali ini para perempuan ngeremehin ini. Iya. Contoh misalnya kan kata Nabi, jika kamu nanti di luar rumah, kamu melihat wanita selain istrimu, kamu muncul syahwat, pulanglah. Betul. Begitu pulang istri bilang Capek. Capek. malas. Gak mood. Ya. Mood, capek. Bukan sekedar gak mood, perempuannya juga gak ada di rumah. Nah, karena lagi di tempat yang lain, Nah, karena kan sibuk nongkrong dan sebagainya. Itu bahaya. Itu. Mengapa baginda Nabi dalam hadis itu, mengapa Suruh Khadijah pulang. itu, Khadijah itu digelari oleh para ulama adalah wanita yang tak pantas dimadu. Itu bukan gelar yang sembarangan, karena di antara kebutuhan dasar Nabi terpenuhi luar biasa. Bahkan ketika Nabi merasakan kegelisahan waktu diturunkan yang namanya wahyu pertama, itu dia pulang walaupun Khadijah terakhir kota sebelumnya adalah wanita pekerja sibuk, tapi ketika berumah tangga dia stay di rumah. Sehingga ketika Rasul katakan zamiluni selimuti aku, tidak ada ceritanya entar belum pulang Pak, lagi dinas. Istri bapak lagi dinas gitu ya. Wah, laki ketika di rumah nggak ada istrinya bahaya. Makanya saya selalu bilang, kalaupun ada wanita bekerja di rumah, pastikan suami jangan pulang duluan. Tuh, garis bawahin. Jangan pulang duluan, karena kalau dia di rumah nggak ada suaminya, Wah, itu pasti bahaya. Mendingan gini, Mas, kamu jemput aku ya.
Itu yang penting. Kamu jemput aku ya.